Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab kita Thalathatul Usul, 3 landasan utama di dalam Islam, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga adalah mengenal agama Islam dengan dalil. Baik, kita masih di pembahasan mengenal agama Islam dengan dalil, dan pada pertemuan yang lalu telah disampaikan bahwa tingkatan agama itu ada 3. Yang pertama al-Islam, kemudian al-Iman, dan al-Ihsan. Masing-masingnya memiliki rukun. Rukun Islam ada 5, sudah kita bahas. Nah, sekarang kita sedang membahas rukun iman. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada pertemuan yang lalu juga sudah disampaikan, iman kepada Allah harus disertai dengan keimanan terhadap wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur segala urusan, yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada sekutu baginya. Lalu konsekuensinya, beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya. Nah, pembahasan kali ini tentang keimanan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan beriman terhadap al-asma was sifat adalah itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifati 'ala al-wajhi al-la'iqi bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam As-Sunnah, ya, tanpa memalingkan maknanya dari makna asalnya, tanpa menolaknya, tanpa mempertanyakan bagaimananya, dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Semuanya sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Begitu cara beriman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan memanggil namanya. Allah memiliki nama Ar-Rahman, panggil dia, ya Rahman irhamni, wahai yang maha pengasih, kasihilah aku. Ya.
Ya Ghafur, ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku, dan seterusnya. Ini yang benar. Yang dipanggil adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang itu memanggil nama selain Allah. Kalau dulu bangsa jahiliyah panggilnya ya Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya. Sebagian orang manggil ya Hasan, ya Husain, ya Badawi, ya Abdul Qadir. Ya subhanallah. Ini menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul yang benar, panggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan memanggil namanya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha mandiri serta menghidupi. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Itu yang benar, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah mereka yang menyimpang terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan ketika di dunia. Lalu dalam surat Ar-Rum ayat 27 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang tinggi di langit maupun di bumi, dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Di ayat pertama menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang kedua menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat yang sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan apapun. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul basir, dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Asy-Syarih rahimahullah mengatakan, wa qad dhalla fi hadzal amr ta'ifatan. Ada dua kelompok yang menyimpang terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-mu'attilah. Itu mereka yang menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, keseluruhannya atau sebagiannya. Karena apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah itu harus diimani, nggak boleh ditolak sama sekali. Apakah itu ditolak sebagiannya, apalagi keseluruhannya. Baik. Karena sifat bangsa jahiliyah itu menolak nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Jadi kisahnya dalam perjanjian Hudaybiyah itu peristiwa banyak sekali terjadi di situ di tahun ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah SAW bersama 1.400 sahabat melaksanakan umrah, akan tapi dicegat di sebuah desa bernama Hudaybiyah. Sebagiannya masuk ke
tanah suci, sebagiannya di luar tanah suci. Jadi itu desa terletak di perbatasan. Ya, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy dan mereka menuduh bahwa Muhammad SAW dan para sahabatnya akan mengotori kesucian Ka'bah. Itu tuduhan serius. Padahal mereka lah yang mengotori kesucian Ka'bah dengan keyakinan mereka dan perilaku mereka. Baik, singkat cerita, sampai dibuatlah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Baik. Nabi SAW memerintahkan kepada juru tulisnya saat itu, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi di awal surat itu selalu diawali dengan basmalah. Ya, demikian pula surat-surat Nabi SAW kepada para penguasa di penjuru negeri di dunia ini juga selalu diawali dengan basmalah. Maka kita pun begitu, ya, ada anjuran untuk mengawali surat kita dengan basmalah, walaupun itu surat pendek, ya, apakah itu WA atau SMS, Bismillah. Baik, terus apa maksudnya? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, pihak orang kafir Quraisy menolak penyebutan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami nggak kenal, kami nggak tahu. Tulis aja Bismikallahumma. Kata mereka begitu. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Iya. Maka dari sini seorang muslim harus mengimani seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah dan Rasulnya tetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak boleh ditolak, karena penolakan terhadap nama dan sifat tersebut adalah penyimpangan. Ya. Al-Mu'attilah alladzina ankarul asma'a was sifat aw ba'daha za'imina anna itsbataha yastalzimut tashbih. Kaum Mu'attilah, ya, disebut begitu bukan berarti mesti ada KTA-nya, kartu tanda anggota dan sebagainya. Tapi ini adalah kumpulan orang-orang yang mengingkari nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan atau sebagiannya. Mereka menganggap bahwa menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu alasan mereka. Ya, kalau kalian menetapkan nama dan sifat bagi Allah, berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Kata mereka begitu, ya. Baik. Wa hadza za'm batil. Maka anggapan tersebut batil dengan alasan sebagai berikut. Ini penting, ya. Yang pertama, annahu yastalzimu lawazim batilah katanaqudi fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika anna Allah subhanahu wa ta'ala athbata li nafsihi al-asma'a was sifat wa nafa an yakuna kamitslihi syai'. Baik. Pernyataan mereka tersebut banyak konsekuensi yang rusak. Paradoks, ya, terhadap kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama dan sifat untuk dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa dia itu enggak sama dengan makhluknya. Walau kana itsbatuha yastalzimut tashbih, seandainya menetapkan nama dan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk,
lazimat tanaqudu fi kalamillah, berarti firman Allah itu paradoks, saling bertentangan dong, ya kan? Wa takdzibu ba'dihi ba'dan, berarti saling mendustakan. Padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia memiliki nama dan sifat. Dan Allah menafikan bahwa nama dan sifatnya itu nggak sama. Ya, Allah nggak sama dengan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, annahu la yalzamu min ittifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin ay yakuna mutamathilain. Bahwasanya nggak mesti kesamaan dua hal pada nama dan sifat berarti keduanya sama, nggak mesti. Syarih mengatakan fa anta tara syakhsain yattafiqani fi anna kullam minhuma insan sami'un basirun mutakallim. Misalnya ada dua orang, ya dua orang ini, keduanya manusia. Baik. Dia mendengar, dia melihat, dia bicara. Dua manusia. Wa la yalzam min dzalika ay yatamathala fil ma'anil insaniyah. Itu tidak menunjukkan bahwa dua-duanya sama dari sisi kemanusiaannya. As-sama' wal basar, dari sisi pendengarannya, dari sisi penglihatannya, wal kalam, dari sisi bicaranya. Bahkan apabila ada kembar identik pun, kembar itu pasti beda. Hanya sekedar kembar, ada kemiripan di sebagian saja. Sekembar-kembarnya itu ada bedanya. Itu dua orang manusia, makhluk dengan makhluk. Oke? Jadi kalau menetapkan satu sifat, ya ada kesamaan di situ namanya, ada kesamaan di situ sifatnya, tidak menunjukkan dua-duanya sama. Ya, wa taral hayawanat laha aidun wa arjul. Ya kita lihat binatang-binatang, ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2, ya, wa ayun, punya mata. Wala yalzam min ittifaqiha, enggak mesti dengan kesamaan sifat antakuna aydiyahuma wa arjuluha wa a'yunuha mutamathilah, berkonsekuensi bahwa tangan, kaki, mata mereka sama. Misalnya gajah punya kaki, kita tetapkan gajah berkaki, ya, kemudian monyet berkaki. Oke, sama-sama kita menetapkan sifat kaki bagi gajah dan bagi monyet. Pertanyaannya, apakah keduanya sama? Enggak sama. Ini antar makhluk. Contoh lagi, manusia bertangan, monyet bertangan. Kita menetapkan sifat bagi manusia punya tangan. Baik, monyet punya tangan. Apa kemudian otomatis sama tangan manusia dengan monyet? Enggak. Baik. Oleh sebab itu jemaah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan, ya, kesamaan nama, ya, seperti anggur, delima di dunia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwa nanti di surga ada anggur, ada delima, namanya sama. Apakah itu menunjukkan bahwa bendanya juga sama? Jawabannya tidak. Kata Abdullah bin Abbas, itu hanya kesamaan nama saja, adapun bendanya berbeda. Sebagaimana juga ketika Nabi ditanya apakah di surga ada kuda, ada onta oleh Arab Badui, beliau mengatakan ada. Dan beliau mengatakan di jannah ada apa saja yang kalian inginkan. Tapi apakah sama kuda dan onta di jannah itu seperti yang di dunia? Jawabannya beda. Bahkan penduduk surga pun
Itu berbeda. Kita nih, kita berharap semua tentunya masuk surga. Apakah kita sama nanti di dunia dengan di surga? Jawabannya nggak sama. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada wanita tua, di surga nggak ada nenek-nenek. Dia nangis. Ini canda beliau, tapi itu canda yang benar. Dan memang di jannah nggak ada orang tua, semuanya muda. Manusia, penduduk surga, apakah sama ketika di dunia dengan di surga? Jawabannya tidak. Di jannah kata Rasulullah SAW, ya itu besarnya sama seperti Adam alaihissalam, tingginya 60 hasta, 27, sekian meter tepatnya, atau 30 meteran, kira-kira begitu. Sama enggak sama. Jemaah. Jadi menetapkan sifat ya bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah sendiri mengatakan Allah enggak sama dengan apapun. Tapi Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, enggak sama dengan pendengaran makhluk. Demikian pula penglihatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluk. Itu aja lah. Jangan kemudian Allah menetapkan, manusia menolak dan mengingkari. Ini menyimpang namanya. Allahul musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Fa idza dhaharat tabayunu bainal makhluqati fima tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin fattabayunu bainal khaliqi wal makhluqi abyanu wa a'dham. Apabila sudah jelas perbedaan di antara makhluk padahal namanya sama, sifatnya sama, maka perbedaan antara khaliq dengan makhluk lebih jelas dan lebih besar. Lihat. Maka ketika Allah menetapkan nama baginya, menetapkan sifat baginya, ya itu sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, nggak sama dengan makhluknya. Kita harus mengimaninya, jangan ditolak itu. Ya. Dan jangan sampai punya pikiran berarti. Artinya orang yang menuduh begitu sebenarnya dia sendiri yang ya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, sebelum dia menolak, dia serupakan dulu Allah dengan makhluk. Berarti kalau Allah punya sifat, kalau punya nama, Allah sama seperti makhluk. Maka harus ditolak. Itu pikiran mereka sendiri. Ya, yang rusak sebelumnya. Ya udah tinggal imani saja. Allah menetapkan punya nama ini, punya sifat ini, yang pasti sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Jadi itu kelompok pertama, al-mu'attilah, mereka yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian at-ta'ifatus tsaniyah, yang kedua adalah al-musyabbihah, yaitu kelompok siapapun yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini dua kelompok yang menyimpang. Jadi ada mu'attilah, ada musyabbihah. Alladzina atsbatul asma'a was sifat ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqih. Ya, mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah dan mereka serupakan Allah dengan makhluknya. Ini menyimpang juga. Zaimina anna hada muqtada dalalatin nusus. Mereka menganggap bahwa memang itulah kandungan nas-nas tersebut. Ya Allah Ta'ala yukhatibul ibadah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada hamba-hambanya bima yafhamun, sesuai dengan pemahaman mereka. Wa hadza za'am batil liwujuhin. Maka anggapan ini juga keliru dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, anna musyabahat Allah ta'ala li khalqih amrun batil. Bahwa menyerupakan Allah dengan makhluknya itu batal atau batil. Yubtiluhul aql, ditolak oleh akal sehat, wa syara', ditolak oleh syariat. Wal yumkinu an yakuna muqtada nususil kitab was sunnah amran batilan, dan gak mungkin kandungan dari nas atau kelaziman dari nas Alkitab dan as-sunnah
merupakan perkara yang batil, gak mungkin. Baik, bagaimana mungkin mereka menyamakan Allah dengan makhluk? Na'udzubillah min dzalik. Itu penyimpangan. Maka ini bantahan pertama. Bantahan yang kedua, anallaha ta'ala khatabal ibadah bima yafhamuna min haitsu aslul makna. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-hambanya sesuai dengan pemahaman mereka, itu ditinjau dari sisi asal maknanya. Ya. Misalnya tadi sebutan kata anggur. Orang paham anggur seperti itu. Apakah sama dengan yang ada di akhirat? Jelas nggak sama. Itu hakikatnya. Amal haqiqah wal kunhu alladhi alaihi dalikal ma'na fa huwa mimma sta'tharahu Allah. Mimma sta'thara Allah Ta'ala bi ilmi. Jadi bagaimana hakikatnya, bagaimana sebenarnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sembunyikan itu. Ya kan? Kan disebut di dalam Al-Quran seperti anggur, delima, khamar. Terus kemudian sama dengan apa yang di dunia? Enggak sama. Seperti yang katakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, enggak sama. Baik. Manusia aja juga enggak sama. Ketika di dunia dan ketika di jannah. Baik. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala sembunyikan itu dan akan berikan sebagai kejutan nanti di jannah. Mimma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ya. Dari sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik di dalam hati sedikit pun. Tapi kalau dari sisi nama dan sebutannya kita paham. Tapi hakikatnya itu yang tidak kita ketahui. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, apalagi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Pendengaran Allah Maha sempurna, tidak sama dengan pendengaran makhluk sama sekali. Sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, ya. Ini semua terkait dengan zat Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak sama dengan makhluknya. Fa idza athbata Allahu li nafsihi annahu sami', jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya bahwa Dia Maha mendengar, fa inna sam'a ma'lum, kata pendengaran itu dimaklumi, jelas maknanya pendengaran. Oke? Min haitsu asli makna, secara makna kita paham pendengaran. Wa huwa idrakul aswat, yaitu bisa menjangkau suara-suara, mendengar suara-suara. Lakin hakikatu dzalik, akan tapi hakikatnya seperti apa? Binisbati ila sam'illah, kalau dinisbatkan kepada pendengaran Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu nggak? Kan nggak ada yang tahu. Jangan kemudian ketika seorang menetapkan bahwa Allah Maha mendengar, berarti orang itu dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya enggak lah. Nggak pernah ada terlintas begitu. Itu tuduhan-tuduhan yang ngawur aja. Ya, karena Allah sendiri mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah nggak serupa dengan apapun. Tapi Allah mengatakan Dia Maha mendengar. Ya udah imani saja. Dia Maha mendengar, pendengarannya sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Demikian jemaah. Baik, jadi bagaimana hakikat pendengaran Allah itu yang tidak kita ketahui, tapi makna bahwa Allah Maha mendengar, Dia memiliki pendengaran, kita paham sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Lianna haqiqat as-sam'i tatabayanu hatta fil makhluqat, karena hakikat pendengaran itu berbeda. Di antara makhluk saja itu berbeda. Manusia punya pendengaran, gajah punya pendengaran. Pertanyaannya apakah sama? Enggak sama. Itu antar makhluk, apalagi antara makhluk dengan Khaliq, jelas berbeda. Fattabayanu fiha bainal Khaliq wal makhluq abyanu wa a'zam. Maka perbedaan antara Khaliq dengan makhluk jelas lebih besar. Wa idza akhbarallahu ta'ala an nafsihi annahu istawa ala arsyih, apabila Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya bahwa Dia beristiwa di atas arsy, itu 7 ayat dalam Al-Quran Allah mengabarkan begitu.
Dan maknanya istiwa secara bahasa adalah ala wartafa wastaqar, ya, tinggi dan berada di atas. Seperti apanya ya kita nggak tahu, tapi Allah mengabarkan itu yang pasti sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, harus kita imani. Jadi apa yang Allah beritakan itulah yang kita imani, ya, dan nggak boleh kita rubah maknanya, nggak boleh kemudian kita tolak, nggak boleh kita serupakan dengan makhluknya, dan nggak boleh kita pertanyakan bagaimananya. Karena istiwa kata Imam Malik ma'lum, jelas maknanya, tinggi dan berada di atas. Ya. Adapun bagaimananya wal kaifu majhul, itu nggak diketahui bagaimananya. Karena Allah rahasiakan, Allah tidak sampaikan kepada kita tentang bagaimananya. Mempertanyakannya itu termasuk perbuatan bid'ah. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala kabarkan itu kepada Rasulnya, Rasul nggak nanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sampaikan kepada para sahabat, sahabat tidak mempertanyakan tentang bagaimananya. Ya jangan ditanya. Karena informasi hanya sampai di situ saja. Karena banyak hal yang kita nggak perlu bertanya di situ. Kita imani. Contoh, sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, dan seterusnya. Dipertanyakan nggak? Nggak bertanyakan. Ya udah ikutin aja sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Contoh lagi berita, ya, bahwa Zabaniyah, ya, tokoh-tokoh malaikat penjaga neraka itu ada 19. Ya udah imani aja, nggak kemudian digugat dan dipertanyakan kenapa 19. Terima aja. Kemudian ada berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mikul arsy nanti di hari kiamat, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah, yang akan memikul arsy Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, di hari kiamat, berjumlah 8. Itu berita dari Allah, terima saja. Begitu cara mengimani. Jadi berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terima. Ya. Karena ada beberapa hal yang kita tidak bisa bertanya dan mempertanyakan. Walaupun ada sebagian yang lain bisa bertanya. Contoh, ya, bertanya untuk minta bimbingan. Salah seorang sahabat sholat, terus selesai disuruh ngulangi lagi sampai berapa kali, sampai akhirnya dia nyerah. Wahai Rasulullah, ini yang aku tahu, ajari saya. Karena saya nggak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Dikenal dengan hadis al-musi' salatah, hadis tentang orang yang keliru sholatnya. Lalu diajari Nabi SAW. Dia bertanya bagaimana cara sholat Nabi SAW, diajari oleh Nabi SAW. Begini cara sholat. Itu boleh bertanya seperti itu. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa dipertanyakan, tapi diimani. Seperti tadi contohnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tanpa merubahnya, tanpa menolaknya, tanpa mempertanyakannya, dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Semua sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Itu yang harus kita imani tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih ada beberapa menit, saya persilahkan jamaah untuk bertanya. 1-2 pertanyaan saja, silakan. Mas Sidik, silakan Mas Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah rukun iman saja. Ya. Ini disampaikan di sedikit banyak itu dari saya lagi. Yang semua tanyakan ini masalah rukun Islam saja, karena mengenai sholat saja. Oh, yang kemarin ya? Ada 5 itu kan. Ya. Pertama mengucapkan syahadat, kedua menunaikan sholat, Ya. ketiga berzakat, 4 puasa. Hmm. Nah, kalau poin 3, 4, 5 itu kan dilaksanakan waktu saja. Ada waktu-waktunya gitu. Ya. Tapi kalau poin kedua ini masalah sholat kita lakukan setiap hari saja. Ya. Pertanyaan saya, ketika kita sholat ini ketinggalan berjamaah. Ya. Ini ada 2 versi yang saya tahu saja. Ya. Versi pertama, ketika kita orang udah walaupun amin, kita baru datang gitu kan. Ya.
Nah, ketika imam pada sholat 2 ayat terakhir itu baru baca Al-Fatihah separuh misalkan. Iya. Nah, versi pertama ada orang pada saat imam Allahu Akbar rukuk dia ikut rukuk. Iya. Pertama. Ada versi juga saya lihat ada pada saat imam bilang Allahu Akbar di rukuk ada orang meneruskan baca surat Al-Fatihah dulu Ustaz. Iya. Kemudian beda Ustaz kan ya. Iya. Nah, memang kalau yang saya pernah pelajari pertama ya kita harus mengikuti imam yang pertama. Iya. Benar kan? Yang kedua ya saya pernah belajar surat Al-Fatihah bahwa surat Al-Fatihah itu dibaca harus sampai selesai. Iya. Bahkan tahu saya dulu pernah belajar bahwa surat Al-Fatihah itu nggak boleh dibaca secara lambat atau dibaca di saat dengan ucapan lain. Iya. Baca surat Al-Fatihah terusin acik terus kita bilang alhamdulillah itu nggak boleh juga. Gitu, Iya. Nah, ini yang lebih baik kelapa yang mana Ustaz nih? Apakah kita pada saat sholat ketinggalan itu apakah kita mengikuti imam langsung rakbir atau misalkan surat Al-Fatihah sampai selesai walaupun imam sudah Ya. sujud, gitu, Ustaz? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ada orang terlambat sholat nih ceritanya nih. Itu Pak Sidik ya. Ya. Terlambat sholat, dan keterlambatan itu kan macam-macam. Ya. Yang ditanyakan ini dia terlambat menjelang berakhirnya bacaan surat atau ayat, ya kan? Jadi menjelang rukuk nih ceritanya. Lalu apa yang dilakukannya? Apakah harus membaca Al-Fatihah? Bagaimana kalau gagal membaca Al-Fatihah karena waktunya nggak cukup, ya kan? Mungkin baru 1-2 ayat kemudian rukuk, ya, imam takbir untuk rukuk. Jemaah, bagi masbuk yang seperti ini, yaitu ada dispensasi. Ikuti saja imam. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Man adraka ruku'a ma'al imami faqad adraka rak'ah." Barang siapa yang mendapatkan ruku' bersama imam, berarti dia mendapatkan 1 rakaat. Ikuti aja. Ya. Dan itu pernah juga diikuti oleh seorang sahabat bernama Abu Bakrah, Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Jadi Masjid Nabawi waktu itu masih kecil ya, nggak terlalu besar gitu. Jadi jamaah itu sudah ruku'. Dia masuk ya ke dalam masjid, melihat jamaah ruku', dia langsung takbir Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, ruku' dia. Begitu ruku' dia berjalan maju sampai ke barisan. Begitu dia. Kenapa beliau melakukan itu? Karena beliau paham bahwa ketika mendapatkan rukuk bersama imam berarti mendapatkan apa? Satu rakaat bersama jamaah tersebut. Ya, jadi dia mendapatkan rakaat itu walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Ya kan? Karena dapat rukuk bersama al-imam. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau ya yang masjidnya nggak besar-besar. Kalau di Istiqlal pas masuk mereka rukuk gitu jalan ke depan, udah gimana caranya? Nanti sami Allah liman hamidah pas sujud gimana sujud? Nggak mungkin kan? Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau memang masjidnya nggak besar. Dulu Masjid Nabawi nggak terlalu besar seperti sekarang. Jadi bisa dijangkau atau jamaahnya banyak. Misalnya pas masuk udah di shaf terakhir misalnya, tinggal langsung masuk, nggak masalah. Gitu. Dan rukuknya juga agak sedikit lama begitu. Ya, nggak kayak yang ada di sekitar kita pada umumnya ya nggak terlalu lama, langsung bangun lagi. Jadi yang penting ketika makmum itu bisa mendapatkan rukuk bersama imam, berarti dia mendapatkan 1 rakaat. Nah. Tapi kalau dia masbuknya agak panjang, ya kan? Dia masuk ke dalam barisan ketika jamaah mengucapkan amin gitu, masih bisa untuk membaca Al-Fatihah. Bacalah dia Al-Fatihah di situ. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Sidik. Baik. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.